Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masih terus membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Rasul pasal 12 ayat yang ke-34 sampai pasal 13 ayat yang ke-15. Lalu saudara baca Mazmur pasal 137 ayat 1 sampai ayat 9 dan Amsal pasal 17 ayat yang ke-16. Di sini dikatakan, apa gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat sedang ia tidak berakal budi. Jadi biarlah amsal-amsal yang kita baca itu menambahkan hikmat kita. Dan kita masih belajar tentang pola Allah. Dari Ulangan 28 kita melihat bahwa pengaruh itu, influencer terjadi ketika kita kembali kepada prinsip Allah atau polanya Allah. Dan di dalam kepengikutan kita, kalau kita ingin berdampak, kita harus mulai belajar untuk mengikuti rule-nya Tuhan. Dan polanya Tuhan itu adalah ketika kita bertobat, lahir baru, kita belajar hidup di dalam pendengaran kita atau mendengar firman Tuhan, dan kita belajar melakukannya dengan setia. Dari situ kita lihat ada pintu Tuhan, ada pintu untuk Tuhan terbuka lewat hidup kita. Sehingga dampaknya adalah kita diangkat tinggi-tinggi dari antara segala bangsa di bumi. Dan bagaimana secara dimensi roh, jiwa, dan lahiriah kita diberkati Tuhan. Dan itu berdampak sampai segala bangsa akan melihat kita sedemikian rupa. Kita menjadi kepala bukan ekor. Tetapi sebaliknya, ketika kita keluar dari pola Allah, kita tidak pernah mau belajar untuk memperhatikan firman Tuhan, untuk kita belajar untuk menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita di dalam ketaatan. Bagaimana segala macam hal terjadi sehingga kita tidak bisa berdaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kalau saya lanjutkan ya dari ayat 47 dari Ulangan 28, apa yang terjadi ketika kita terus tidak masuk dalam pola Allah, berbalik. Saya melihat bahwa sungguh sangat memprihatinkan hidup kita. Walaupun kita mungkin beribadah, tapi polanya Allah nggak ada dalam hidup kita. Kita nggak menghidupinya. Kita nggak belajar untuk taat. Kita tidak belajar untuk membiarkan firman Tuhan mendominasi, tinggal, menguasai ruang-ruang hidup kita. Dalam ayat 47, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan. Lihat, waktu kita tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan, kepada polanya, ya, kepada Tuhan Allahmu, dengan sukacita dan gembira hati, walaupun katanya kelimpahan akan segala-galanya, maka yang terjadi, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan. Walaupun ini konteksnya orang Israel, disuruh Tuhan melawan engkau, ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Jadi betapa mengerikannya, betapa dahsyatnya ketika kita tetap memberontak, tidak mau masuk kepada polanya Tuhan, kita akan menjadi hamba kepada musuh-musuh kita. Kita akan gampang takluk. Kalau dalam kitab Galatia 4 dikatakan bahwa selama seorang ahli waris tidak dewasa, tidak akil balik, dia sama dengan seorang budak, seorang hamba. Sampai kapan? Sampai dia dewasa. Kalau enggak, dia akan terus di bawah perwalian, di bawah perhambaan. Ayat 49, Tuhan akan mendatangkan kepadamu, kepada orang Israel, tapi kepada kita dalam konteks hari ini bisa terjadi juga. Bagaimana seperti Raja Wali yang datang menyambar suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti, suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua, dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak, yang memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu sampai engkau punah, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air anggur atau minyak, ataupun anak lembu sapimu atau anak lembu kambingmu, dombamu sampai engkau dibinasakan. Jadi kita melihat, saudaraku, jalan kehancuran demi kehancuran. Karena itu bertobatlah, dan kita mau belajar hari-hari ke depan untuk hidup belajar, punya sikap dan mengikuti, tinggal di dalam prinsip Tuhan, polanya Tuhan. Ayat 52, engkau akan ditekannya di segala tempatmu sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu, yang kau percaya itu di seluruh negerimu. Bahkan engkau akan ditekan di dalam segala tempatmu.
di seluruh negeri yang telah diberikannya kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anak perempuan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu. Orang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antaramu akan kasal dan terhadap istrinya sendiri, atau terhadap anak-anak yang masih tinggal padanya. Jadi kita melihat sesuatu yang sangat memprihatinkan. Karena itu mari Bapak Ibu saya dorong kita untuk kita tidak lagi hidup dengan pola-pola kita. Makanya di ayat 58, jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat itu, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu, kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama, dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama katanya. Jadi bagaimana saya mengajak kita, karena kita ini kan sudah terbiasa hidup dengan pola-pola natural kita. Bagaimana cara kita dibesarkan, bagaimana cara pandang kita yang membentuk kita ketika kita dibesarkan di keluarga kita. Masing-masing kita punya pola. Nah, disinilah kita belajar untuk hidup dalam pola-pola Allah. Bukan pola dunia, bukan pola keluarga kita, bukan pola siapapun, tapi kita mulai belajar hidup di dalam polanya Allah. Ya, contoh misalnya, ya, kita pernah punya pengalaman di keluarga kita, dan itu membentuk pola kita. Contoh misalnya, ada orang minder, ada orang dia membentengi dirinya ketika dia nggak cocok misalnya, dia membentengi dirinya, dia tidak bisa bergaul lagi. Atau polanya dia biasa menghukum, menghakimi. Kenapa? Karena memang dia biasa dihukum, dia biasa dihakimi. Dia tidak diajarkan. Itu yang saya berkali-kali mengajarin anak-anak saya untuk mereka hidup di dalam prinsip polanya Allah, yaitu firman Tuhan. Dan ini berbeda dengan pola dunia. Ya, pola Allah misalnya kalau kamu disakiti, dianiaya, kita disuruh mendoakan. Bahkan musuh-musuh kita doakan. Itu pola kerajaan surga. Ini yang sulit dipahami, sulit dimengerti oleh banyak orang Kristen. Ya, berbahagialah kamu kalau kamu karena namaku dianiaya. Bayangin orang dianiaya mana bisa bahagia. Ya, segala yang jahat ditimpakan kepadanya, kita harus bahagia kalau karena nama Tuhan. Karena itu kita mulai beranjak memenuhi hidup kita dengan pola-polanya Allah. Dalam Yakobus 1 misalnya, dikatakan di sana, berbahagialah kamu, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dulu saya susah mengerti ini. Ya, disuruh menganggap sebuah kebahagiaan ketika kita sedang berada di dalam pencobaan-pencobaan. Dan rasanya susah. Yang kita marah, kita pengen membalas dendam, kedagingan kita terluka, kecewa. Tapi Alkitab mengajarkan prinsip Allah. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya akhirnya kamu sempurna, utuh, dan tidak kekurangan apapun juga. Saudara, kita mulai harus pahami nih prinsip polanya Allah ini. Dan saya percaya ketika kita bisa mulai merdeka, dimerdekakan pengertian kita mulai memahami ini, ke depan kita akan lihat bagaimana Ulangan pasal 28 ayat 1, ya, Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 itu bisa kita nikmati dalam hidup kita. Ya, kita akan lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, sehingga kita bisa berdampak besar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau menyentuh dan menjamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa Engkau sendiri yang menumpangkan tangan-Mu dan memberkati dengan anugerah, dengan kemurahan, dengan damai dan sejahtera Tuhan di dalam hidup mereka semua. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan bebaskan. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.